2 hari menjelang Lebaran, aku menerima pesan dari anakku. Pak, tahun ini syukuran Lebaran cuman keluarga inti. Mohon Bapak, nggak usah datang ya. Beberapa detik kemudian, menantuku Sari menambahkan, semoga suatu hari nanti Bapak bisa layak duduk semeja dengan kami. Padahal aku yang membayar semua rumah mobil biaya sekolah, bahkan tagihan listrik mereka. Jakarta menjelang Lebaran memang selalu begini. Jalanan macet total, udara lembab, mencekik hujan gerimis sore hari yang bikin sesak. Aku duduk di kantor kecilku di Tebet, menyelesaikan laporan pajak klien terakhir sebelum libur panjang. Batik lengan pendek yang sudah kusut sejak pagi, rambut yang mulai memutih di pelipis wajah lelah, tapi tetap berusaha fokus pada angka-angka di layar komputer. Dinding kantorku penuh dengan rak berisi map akuntansi klien. Ada termos kopi hitam yang sudah dingin sejak tadi siang dan jam dinding yang menunjukkan pukul 17.23. Dari masjid sebelah kantor suara takbir mulai bergema pelan. Lebaran tinggal 2 hari lagi. Ponselku bergetar. Notifikasi pesan masuk. Pak, tahun ini syukuran Lebaran cuma keluarga inti. Mohon Bapak nggak usah datang ya. Pesan dari Fahmi. Anakku. Aku menatap layar ponsel tanpa berkedip. Membaca ulang kalimat itu sekali lagi. Keluarga inti. Aku bukan keluarga inti. 1 menit kemudian pesan lain masuk. Dari Sari menantuku. Semoga suatu hari nanti Bapak bisa layak duduk semeja dengan kami. Tanganku gemetar memegang ponsel. Seolah tidak percaya dengan kata-kata yang baru kubaca. Layak duduk semeja. Aku yang selama ini membiayai meja itu, kursi itu, bahkan makanan yang ada di atas meja itu. Kepalaku pusing. Aku bersandar di kursi kantor yang sudah lusuh menatap langit-langit yang penuh noda air hujan. Ingatan mulai berputar seperti film yang diputar mundur. 8 tahun yang lalu, setelah istriku meninggal, aku yang mengajak Fahmi dan Sari pindah ke rumahku di Cibubur. Rumah yang kubeli dengan keringat dan air mata puluhan tahun bekerja. Aku bilang ke mereka, kalian tinggal di sini saja, biar aku yang urus semua kebutuhan. Fahmi saat itu baru lulus kuliah, belum punya pekerjaan tetap. Sari hamil anak pertama. Sejak hari itu, semua biaya hidup mereka kutanggung. Listrik, air, makanan, bensin, biaya sekolah, anak-anak, cicilan mobil. Bahkan, usaha toko daring milik Sari pun dimulai dengan modalku. 50 juta rupiah aku berikan untuk stok awal. Keluarga besarku waktu itu sudah mengingatkan, Fahmi harus belajar mandirihan, jangan dibiasakan bergantung terus. Tapi aku tidak mendengarkan. Aku pikir ini cara terbaik untuk menjaga anak dan cucu-cucuku. Selama 8 tahun aku menyimpan semua bukti pengeluaran dalam map khusus. Struk, transfer, tagihan listrik, dan air, nota belanja bulanan, bukti pembayaran sekolah anak-anak. Entah kenapa aku selalu menyimpannya. Mungkin naluri seorang akuntan yang tidak pernah hilang. Kini setelah membaca pesan tadi, aku membuka aplikasi perbankan di ponsel. Jari-jariku menekan menu riwayat transfer. Angka-angka itu berjajar rapi. Transfer ke rekening Fahmi, transfer untuk tagihan rumah, transfer untuk biaya sekolah, transfer untuk ini dan itu. Rata-rata 48 juta rupiah per bulan. Selama lebih dari 8 tahun. Itu berarti lebih dari 4 miliar 600 juta rupiah. 4 miliar 600 juta rupiah. Angka itu berputar-putar di kepalaku. Uang yang cukup untuk membeli rumah baru atau pensiun dengan tenang. Tapi semua habis untuk mereka. Untuk orang-orang yang sekarang bilang, aku tidak layak duduk semeja. Batinku berteriak, ternyata aku bukan orang tua. Aku hanya dompet yang bisa diaktifkan atau dimatikan sesuai kebutuhan mereka. Kantor menjadi hening. Hanya suara azan maghrib yang samar terdengar dari kejauhan. Aku duduk terdiam, menatap layar ponsel yang masih menampilkan pesan-pesan tadi. Jari-jariku mulai mengetik balasan di grup keluarga. Terima kasih atas pemberitahuan. Semua bantuan saya hentikan mulai hari ini. Selamat Lebaran. Tekan kirim. Kemudian aku keluar dari grup itu. Selamanya. Pesan-pesan tadi ku screenshot dan ku simpan dalam folder baru di laptop. Aku beri nama folder itu Bukti Awal. Kemudian aku mengatur alarm pengingat di ponsel.
Senin cabut semua pembayaran otomatis. Malam itu, aku pulang ke apartemen kecilku di Tebet Timur. Apartemen 2 kamar yang sederhana, dinding agak lembab karena musim hujan. Suara azan Isya yang samar terdengar dari masjid sekitar. Aku duduk di balkon kecil, menyesap kopi pahit sambil menatap langit yang tertutup mendung. Anehnya, aku tidak marah. Aku juga tidak menangis. Yang ada hanya rasa kosong yang aneh. Dan satu kalimat yang terus berputar di benakku. Kalau mereka ingin keluarga inti, biar mereka rasakan rasanya tanpa aku. Saat sedang menatap layar ponsel yang gelap, tiba-tiba ingatan tentang percakapan terakhir dengan almarhum istriku muncul. 3 bulan sebelum dia meninggal, kami duduk di teras rumah Cibubur yang sama. Dia pegang tanganku sambil bilang, "Han, jangan terlalu memanjakan Fahmi nanti. Kasih sayang yang berlebihan bisa jadi racun." Waktu itu aku tertawa. "Ah, kamu khawatir berlebihan. Fahmi anak baik kok. Bukan soal baik atau tidak, tapi soal mental. Kalau dia terbiasa semuanya mudah, dia nggak akan tahu susahnya hidup. Nanti, kalau kita sudah tidak ada, dia shock." Sekarang aku mengerti maksudnya. Istri yang selalu benar. Istri yang sudah melihat masa depan ini sejak dulu. Aku bangkit dari kursi balkon, masuk ke kamar, dan membuka lemari dokumen lama. Di sana ada kotak berisi surat-surat dan foto keluarga. Aku bongkar satu persatu, sampai menemukan yang kucari email terakhir dari istriku yang dikirim 3 tahun sebelum dia meninggal. Email itu dikirim dari rumah sakit saat dia menjalani kemoterapi yang kedua. Isinya pendek tapi tegas. "Sayang, kalau nanti aku sudah tiada, jangan biasakan Fahmi hidup tergantung. Ajarkan dia berdiri dengan kakinya sendiri. Nanti dia jadi tidak kenal harga diri. Aku takut suatu hari dia dan keluarganya akan memperlakukanmu seperti mesin uang, bukan seperti ayah." Email itu kubaca berulang-ulang malam itu. Setiap kata seperti ditujukan untuk hari ini. Istriku sudah memprediksi ini semua. Keesokan harinya aku bangun dengan tekad yang berbeda. Tidak ada lagi rasa bersalah atau ragu. Aku sarapan nasi uduk langganan sambil membaca koran. Berita politik, ekonomi, semua terasa normal. Yang tidak normal adalah kehidupanku selama 8 tahun terakhir. Pukul 9 pagi, aku sudah duduk di depan komputer kantor, membuat daftar semua pembayaran otomatis yang harus dihentikan. Transfer bulanan ke rekening Fahmi, pembayaran tagihan listrik, rumah Cibubur, asuransi mobil, mereka cicilan kredit rumah yang seharusnya sudah lunas tahun lalu, tapi diperpanjang karena Fahmi bilang butuh renovasi. Satu persatu ku nonaktifkan. Klik, klik, klik. Seperti memotong tali yang selama ini mengikatku. Telepon kantor berdering. Klien menanyakan laporan pajak. Hidup terus berjalan normal, tapi dalam hatiku ada perubahan besar yang sedang terjadi. Siang hari, ponselku mulai bergetar. Pesan dari nomor yang tidak kusimpan. Ternyata Sari mengirim pesan dari nomor barunya. "Pak, kemarin itu kan cuma salah paham. Kita kan keluarga, jangan marah-marah dong." Aku hanya membaca, tidak membalas. 10 menit kemudian pesan lagi. "Pak, transfer bulanan kok belum masuk ya? Anak-anak mau bayar uang sekolah." Kali ini aku balas. "Silakan tanya sama keluarga inti kalian." Tidak ada balasan lagi sampai sore. Malam itu, aku makan mie ayam di warung langganan dekat apartemen. Pak Jarno, pemilik warung, seperti biasa bertanya, "Kok makan sendiri terus, Pak? Cucu-cucu mana?" "Lagi sibuk sama keluarga inti mereka." "Pak," jawabku sambil tersenyum pahit. Pak Jarno tidak mengerti, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia sudah kenal sifatku yang tidak suka berbagi masalah pribadi dengan sembarang orang. Pulang ke apartemen aku, duduk lagi di balkon yang sama dengan kopi pahit yang sama. Tapi kali ini, perasaanku berbeda. Ada rasa lega yang aneh, seperti beban berat yang sudah lama kupikul tiba-tiba terangkat. Aku buka laptop dan mulai mengetik di dokumen baru. Judulnya, Catatan untuk Diriku Sendiri. Isinya refleksi tentang 8 tahun terakhir, tentang kesalahan yang kubuat, tentang pelajaran yang baru kusadari. Hari ini aku belajar bahwa cinta yang salah arah
bisa menjadi kutukan. Aku yang ingin melindungi malah membuat mereka lemah. Aku yang ingin memberi malah membuat mereka rakus. Mungkin inilah saatnya untuk berhenti menjadi orang tua yang sempurna dan mulai menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri. Tengah malam aku masih terjaga, menatap foto keluarga di dinding. Ada foto pernikahan Fahmi dan Sari, ada foto cucu-cucuku Nisa dan Raffi. Wajah-wajah yang kukasihi, tapi yang mungkin tidak pernah benar-benar menghargaiku. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, aku tidur tanpa memikirkan tagihan apa yang harus kubayar besok. Tanpa memikirkan kebutuhan apa yang harus kusediakan untuk mereka. Aku tidur sebagai Burhan, bukan sebagai dompet berjalan. Aku tidak tahu bahwa keputusan malam itu akan membuka kotak Pandora yang selama ini kututup rapat. Malam itu ponselku bergetar tanpa henti. 62 panggilan tak terjawab. Tapi bukan karena mereka menyesal, tapi karena mereka takut tak ada uang yang masuk. Setelah aku keluar dari grup keluarga dan membatalkan semua pembayaran, otomatis kekacauan langsung terjadi. Jam menunjukkan pukul 22 lewat. Ponselku bergetar keras di atas meja kecil apartemen. Nama Sari muncul di layar. Aku biarkan berdering sampai mati. 1 menit kemudian berdering lagi. Masih Sari. Aku tetap tidak mengangkat. Kemudian muncul pesan beruntun dari Sari. Pak ini cuma salah paham. Kita bicarakan baik-baik ya Pak. Jangan begini dong Pak. Puluhan pesan dalam hitungan menit. Fahmi menyusul dengan voice note. Suaranya terdengar bingung dan defensif. Pak, kenapa tiba-tiba begini? Kami kan cuma mau berkumpul keluarga inti dulu. Bukan berarti Bapak diusir. Voice note berikutnya lebih panik. Pak, jawab dong. Kami bingung nih. Aku hanya membaca semua pesan itu tanpa membalas. Setiap pesan yang masuk ku screenshot dan ku simpan dalam folder bukti awal yang tadi ku buat. Mereka baru sadar betapa bergantungnya hidup mereka padaku ketika keran uangku tutup. Sabtu pagi, aku bangun dengan perasaan aneh. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, aku tidak memikirkan tagihan listrik rumah Cibubur atau kebutuhan cucu-cucuku. Perasaan bebas yang asing tapi menenangkan. Senin pagi, aku langsung menuju kantor Burika, pengacara properti yang sudah kukenal bertahun-tahun. Kantornya berada di kawasan Menteng dalam gedung lama berlantai 4 dengan lift yang sering macet. Burika, perempuan paruh baya dengan kacamata tebal dan rambut dikonde rapi, menyambutku dengan teh hangat. Ada apa Pak Burhan? Wajah Bapak terlihat berbeda, katanya sambil memperhatikan ekspresi wajahku. Aku menceritakan semua kejadian. Pesan dari Fahmi dan Sari keputusanku untuk memutus bantuan dan rencana selanjutnya. Burika mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk dan mencatat poin-poin penting. Kita review semua dokumen dulu, kata Burika sambil membuka berkas-berkas yang kubawa. Sertifikat rumah di Cibubur atas namaku. Bukti kepemilikan kendaraan bermotor untuk Avanza dan Mobilio juga atas namaku. Tidak ada surat kontrak sewa, tidak ada perjanjian penggunaan fasilitas, tidak ada yang mengikat mereka secara hukum untuk tinggal di rumahku. Jelas sekali Pak Burhan, mereka tinggal di sana atas kebaikan hati Bapak. Secara hukum, Bapak berhak penuh untuk meminta mereka keluar kapan saja. Burika menjelaskan sambil mengatur ulang dokumen-dokumen di atas meja. Saya ingin kirim surat somasi. Mereka harus keluar dalam waktu 30 hari, kataku dengan tegas. Burika mengangguk. Baik, saya juga sarankan untuk mengaktifkan kamera pengawas dan pengamanan rumah untuk bukti jika terjadi konflik nanti. Selama menunggu Burika menyiapkan surat somasi aku, duduk di ruang tunggu sambil merencanakan langkah berikutnya. Tidak hanya soal rumah, mereka harus merasakan konsekuensi dari semua kata-kata mereka. Aku menghubungi bank dan perusahaan leasing. Pembayaran cicilan Avanza dan Mobilio kuhentikan. Kedua mobil itu memang atas namaku, tapi sejak awal mereka yang menggunakan. Ketika petugas leasing menanyakan alasannya, aku menjawab, kendaraan disalahgunakan,
oleh pemakai tanpa seizin pemilik. Petugas leasing setuju untuk memulai proses penarikan kendaraan dalam waktu seminggu. Aku juga mencabut akses kartu kredit tambahan atas nama Sari. Kartu yang selama ini dipakai untuk belanja bulanan bensin dan berbagai kebutuhan lainnya. Sore itu, aku pulang ke apartemen dengan perasaan lega yang aneh. Untuk pertama kalinya, dalam bertahun-tahun, aku tidak memikirkan besarnya tagihan yang harus kubayar bulan depan. Tidak ada lagi transfer rutin setiap awal bulan. Tidak ada lagi kepanikan ketika mereka bilang uang habis di tengah bulan. Di apartemen kecilku, aku membuka laptop lama dan mulai mengorganisir file-file penting. Ada satu folder yang belum pernah kubuka dalam waktu lama email almarhum istri. Nama folder yang kusengaja buat formal untuk menahan rasa sedih setiap kali melihatnya. Aku membuka salah satu email yang dikirim istriku 3 tahun sebelum dia meninggal. Judulnya sederhana, tentang Fahmi. Sayang, aku khawatir dengan kebiasaan kita selalu membantu Fahmi. Jangan biasakan dia hidup tergantung. Nanti dia jadi tidak kenal harga diri. Anak laki-laki harus belajar berdiri dengan kaki sendiri. Kita sayang dia, tapi jangan sampai rasa sayang kita justru merusak masa depannya. Aku membaca email itu berulang-ulang. Istriku sudah mengingatkan sejak dulu, tapi aku terlalu keras kepala untuk mendengarkan. Rasa sayang yang salah, tempat membuatku diinjak-injak oleh orang-orang yang seharusnya menghormati pengorbananku. Rabu sore, konfrontasi yang kutunggu-tunggu akhirnya terjadi. Dari layar kamera pengawas apartemen aku, melihat Sari dan Fahmi berdiri di depan pintu dengan membawa kedua anakku, Nisa dan Raffi. Mereka mengetuk pintu dengan keras dan terus-menerus. "Pak, buka pintu. Ini cucu-cucu Bapak," teriak Sari dari luar. Fahmi menyusul dengan suara yang terdengar putus asa. "Pak, tolong jangan begini. Kita bicarakan baik-baik." Aku duduk di sofa kecil. Apartemen menatap layar interkom tanpa bergeming. Suara tangisan Nisa mulai terdengar. Hati kecilku terenyuh, tapi aku tahu ini adalah ujian. Kalau aku buka pintu sekarang, semua akan kembali seperti dulu. Mereka akan menganggap ini hanya gertakan kosong. "Pak, kami minta maaf. Kami salah ngomong." Sari berteriak lagi, kali ini dengan nada yang lebih memelas. Aku tetap diam, tidak membuka pintu, tidak menjawab, hanya mengamati dari layar kamera. Mereka berdiri di sana selama hampir 1 jam sebelum akhirnya pergi dengan wajah kecewa dan bingung. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena menyesal, tapi karena perasaan aneh yang tidak bisa kujelaskan. Campuran antara sedih melihat cucu-cucuku menangis dan lega, karena akhirnya aku berani bersikap tegas. Aku membuka laptop dan mulai menulis di dokumen baru yang kuberi nama Jurnal Keputusan. Hari ini mereka datang dengan membawa anak-anak, berharap aku akan luluh. Tapi aku harus ingat, mereka tidak datang karena menyayang aku. Mereka datang karena panik kehilangan sumber uang. Ternyata diam lebih menyakitkan daripada marah. Tapi mungkin ini caraku menjaga diri agar tidak diinjak-injak lagi. Aku mulai menyusun file-file legal satu persatu. Folder bukti transfer berisi semua riwayat transfer bulanan. Folder bukti kepemilikan berisi sertifikat rumah dan STNK kendaraan. Folder screenshot pesan berisi semua percakapan yang menunjukkan sikap mereka. Dan folder baru email almarhumah berisi nasihat istriku yang dulu tidak kupedulikan. Di luar apartemen angin kencang bertiup. Hujan deras mulai turun, membasahi kaca jendela balkon kecilku. Suara gemuruh petir terdengar di kejauhan. Sebuah pertanda mungkin bahwa badai akan segera datang. Tapi bukan badai dari langit, melainkan dari dalam keluargaku sendiri. Karena 3 hari kemudian, semuanya akan berubah total ketika Sari memutuskan untuk membalas dendam dengan cara yang tidak pernah kubayangkan. Aku difitnah sebagai mertua kejam yang menendang anak dan cucu dari rumah saat Lebaran.
Tapi mereka tak tahu aku menyimpan bukti yang tak terbantahkan. 3 hari setelah konfrontasi di depan apartemen badai yang sesungguhnya dimulai. Pagi itu, aku sedang sarapan roti tawar dengan kopi hitam di balkon kecil apartemen ketika ponsel berbunyi. Ada pemberitahuan bahwa Sari mengunggah sesuatu di status WhatsApp-nya. Aku membuka aplikasi WhatsApp dan melihat status yang membuatku hampir tersedak kopi. Foto 2 cucuku Nisa dan Raffi duduk di lantai dengan karpet tipis yang tampak lusuh. Wajah mereka dibuat sedemikian rupa hingga terlihat sedih dan melas. Di atas foto itu, Sari menulis caption yang membuatku geram. Kalau mertua tega, gimana nasib anak cucu kami? Cuma mau hidup tenang, tapi terus diperlakukan seperti orang asing. Belum selesai rasa geramku, aku melihat foto kedua. Gambar sudut ruangan yang tampak sempit dengan dinding retak. Captionnya lebih menyakitkan lagi. Kami hanya ingin tempat layak, bukan disingkirkan seperti sampah. Status ketiga adalah yang paling keterlaluan. Video pendek yang menampilkan Sari berbicara dengan suara bergetar, seolah menahan tangis. Maafin mama papa ya anak-anak. Kakek sudah tidak sayang sama kalian lagi. Kakek lebih pilih uang daripada cucu-cucunya. Darahku mendidih. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, dalam hitungan jam screenshot status-status itu sudah menyebar kemana-mana. Grup arisan kompleks tempat aku dulu, tinggal grup alumni SMA, grup pengajian ibu RT, bahkan grup klien lamaku. Semua orang mulai membicarakan kakek kejam yang mengusir cucu sendiri saat lebaran. Ponselku tidak berhenti bergetar. Pesan masuk bertubi-tubi dari orang-orang yang sebagian besar tidak aku kenal. Pak, masa iya sih ngusir cucu sendiri? Kasian banget anak-anaknya, Pak. Pak Burhan, saya kecewa sama Bapak. Yang paling menyakitkan adalah pesan dari Bu Ratna, tetangga lama di kompleks Cibubur, yang selama ini kuanggap seperti adik sendiri. Pak, saya tidak menyangka Bapak bisa sekejam itu. Anak-anak itu kan tidak berdosa. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Marah, kecewa, tapi juga sedih. Mereka berhasil memutarbalikkan fakta. Aku yang selama 8 tahun mengorbankan segalanya kini digambarkan sebagai monster yang menendang cucu sendiri. Beberapa klien lamaku mulai menunda kerjasama. Pak Sutrisno, pemilik toko spare part yang sudah kulayani 5 tahun, mengirim pesan. Pak Burhan, maaf ya, untuk sementara kita tunda dulu kerjasamanya. Keluarga saya kurang nyaman dengan berita yang beredar. Yang lebih menyakitkan lagi, grup alumni tempat aku menjadi bendahara selama 3 tahun mulai mempertanyakan integritasku. Mas Bambang, ketua grup, menelepon langsung. Han, gimana nih ceritanya? Teman-teman jadi ragu sama karakter kamu sebagai bendahara. Seseorang bahkan menulis status di Facebook yang langsung viral. Zaman sekarang mertua bisa lebih kejam daripada atasan kantor. Kasihan cucu-cucunya jadi korban. Status itu dibagikan puluhan kali dalam sehari. Tapi aku tidak membalas satupun komentar atau status. Aku tidak memberikan klarifikasi apapun di media sosial. Sebaliknya, aku menggunakan waktuku untuk hal yang lebih produktif, mengumpulkan bukti. Aku membuka laptop dan mulai mengarsipkan semua bukti digital yang selama ini kusimpan. Screenshot transfer bulanan yang konsisten selama 8 tahun. Bukti pembayaran cicilan mobil, tagihan listrik, air, dan internet rumah Cibubur. Bukti pembelian kebutuhan anak-anak mulai dari susu formula popok hingga biaya sekolah. Yang paling penting, aku menyimpan dengan rapi riwayat percakapan WhatsApp. Voice note dari Sari yang dengan tegas berkata, Pak, tahun ini syukuran lebaran cuma keluarga inti. Mohon Bapak gak usah datang ya. Dan pesan teks yang berbunyi, semoga suatu hari nanti Bapak bisa layak duduk semeja dengan kami. Semua bukti itu kukompilasi dalam satu folder cloud terenkripsi yang kuberi nama kebenaran. Folder ini akan menjadi senjata pamungkasku nanti. Setelah semuanya tersusun rapi, aku mulai menyusun strategi. Aku tidak akan membela diri secara reaktif. Aku akan melakukan counter attack yang terencana dan sistematis.
Pertama, aku mengirimkan semua bukti digital kepada 3 orang yang kutahu paling berpengaruh di lingkaran sosialku. Om Tono sahabat, dekat almarhum Ayah Fahmi yang dihormati banyak orang. Budini rekan kerja lama almarhumah istriku yang punya jaringan luas di kalangan ibu-ibu pengajian. Dan Pak Raji, mantan ketua RT di kompleks lama yang dikenal sebagai orang bijak dan adil. Aku mengirim pesan yang sama kepada ketiganya. Om Bu, Pak, saya kirimkan ini bukan untuk minta bela, tapi agar Om Bu Pak tahu kebenaran sebenarnya. Silakan nilai sendiri siapa yang salah. Reaksi mereka sangat mengejutkan. Om Tono langsung menelepon dengan suara geram. Astaga Burhan, ternyata kamu yang jadi korban. Mereka ini kelewatan banget. Budini mengirim pesan panjang. Pak Burhan, saya minta maaf. Sudah ikut-ikutan menghakimi. Setelah lihat bukti-buktinya, saya baru sadar betapa besar pengorbanan Bapak. Saya akan luruskan pemahaman di grup-grup pengajian. Pak Raji bahkan langsung datang ke apartemenku malam itu. Wajahnya terlihat menyesal dan marah. Burhan, maafkan saya. Tadi sore saya sempat ikut komentar negatif tentang kamu. Setelah lihat semua bukti ini, saya baru sadar siapa yang benar-benar jahat di sini. Ketiganya mulai menyebarkan kebenaran dalam lingkaran mereka masing-masing. Dan efeknya luar biasa. Kabar mulai berbalik arah. Orang-orang yang tadinya mengecamku mulai mempertanyakan versi Sari. Ternyata Pak Burhan yang disakiti bukan sebaliknya. Selama 8 tahun, dia biayai hidup mereka terus diusir pas lebaran. Mana ada kakek segitu sayangnya tiba-tiba jadi jahat tanpa alasan. Tapi yang benar-benar membuat Sari dan Fahmi malu adalah kejadian penarikan mobil di hari Kamis sore itu. Leasing mobil datang ke rumah Cibubur untuk menarik Avanza dan Mobilio. Aku sengaja meminta mereka datang siang hari ketika tetangga sedang ramai-ramainya pulang kerja dan anak-anak bermain di halaman. Sari keluar rumah dengan panik ketika melihat petugas leasing sedang memeriksa kedua mobil. Mau ngapain kalian? Teriaknya dengan suara tinggi yang langsung menarik perhatian tetangga. Kami mau menarik kendaraan ini atas instruksi pemilik, jawab petugas leasing dengan tenang sambil menunjukkan surat perintah. Pemilik yang mana? Ini mobil kami. Sari berteriak semakin keras membuat beberapa ibu-ibu tetangga keluar untuk melihat. Maaf Bu, tapi STNK kendaraan ini atas nama Bapak Burhan. Beliau sudah menghentikan pembayaran cicilan dan melaporkan penyalahgunaan kendaraan. Wajah Sari langsung pucat. Fahmi keluar rumah dengan tergesa-gesa, masih memakai kaos oblong dan celana pendek. Tunggu dulu, ini pasti ada salah paham, kata Fahmi sambil mencoba menghadang petugas. Tidak ada salah paham Pak, ini surat perintah resmi dari leasing. Silakan hubungi Pak Burhan kalau ada keberatan. Sari mulai menangis histeris di depan tetangga-tetangga. Anak saya masih kecil, jangan tarik mobil kami. Kasihan anak-anak saya. Tapi petugas leasing tetap profesional. Mereka dengan sabar menjelaskan bahwa ini adalah prosedur standar dan mereka hanya mengikuti instruksi dari pemilik kendaraan yang sah. Kedua mobil akhirnya ditarik. Sari dan Fahmi hanya bisa berdiri di depan rumah dengan wajah malu dan marah. Sementara tetangga-tetangga berbisik-bisik di kejauhan. Ternyata mobilnya pinjaman dari mertuanya ya. Pantesan kemarin-kemarin gaya hidupnya mewah. Berarti selama ini pakai uang siapa dong? Kasihan juga si Pak Burhan udah baik-baik malah difitnah. Malam itu mereka terpaksa pindah diam-diam. Aku tahu karena Om Tono yang tinggal tidak jauh dari situ melaporkan kepadaku. Mereka menyewa truk kecil dan memuat barang-barang tengah malam. Mungkin supaya tidak terlalu malu dilihat tetangga. Kontrakan baru mereka berada di pinggiran Depok. Rumah satu lantai dengan atap seng yang kata Om Tono terlihat agak memprihatinkan. Jauh sekali dari kemewahan rumah Cibubur yang selama ini mereka tempati gratis. Tapi yang membuat situasi semakin mempermalukan bagi Sari adalah ketika aku menemukan bukti kebohongan publiknya. Dalam proses mengarsipkan semua bukti aku tidak sengaja menemukan video lama di TikTok milik Sari.
Video itu diupload 3 bulan lalu. Sari sedang pamer tas bermerek mewah dan sepatu impor sambil caption yang menyombongkan diri. Hasil kerja keras tidak pernah mengkhianati. Alhamdulillah bisa beli barang impian. Padahal tas dan sepatu itu dibeli dengan kartu kredit atas namaku. Aku masih ingat betul tagihan bulan itu yang membengkak karena pembelian di butik mewah. Aku mengunduh semua video sejenis dari akun TikTok dan Instagram Sari. Ada puluhan video yang menampilkan gaya hidup mewah dengan caption-caption yang seolah-olah semua itu hasil kerja kerasnya sendiri. Make up branded baju-baju mahal makan di restoran mewah liburan ke Bali. Semua dibayar dengan uangku, tapi diklaim sebagai hasil usahanya. Inilah yang paling membuatku sadar ini bukan hanya soal uang. Ini soal harga diri. Mereka tidak hanya menguras kantongku, tapi juga merendahkan martabatku di depan orang banyak. Aku menyimpan semua video itu sebagai bukti tambahan. Suatu hari nanti, kalau mereka masih berani memutarbalikan fakta aku, punya ammunition yang cukup untuk mempermalukan mereka habis-habisan. Tapi yang lebih keterlaluan masih menunggu. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat panggilan dari polsek setempat. Ternyata, mereka melaporkanku dengan tuduhan penelantaran keluarga. Laporan polisi dari menantuku bukan hanya fitnah, tapi bentuk penghinaan terakhir. Tapi aku sudah siapkan senjata pamungkas arsip bukti digital selama 8 tahun. Selasa pagi yang cerah itu berubah menjadi mimpi buruk ketika tukang pos mengetuk pintu apartemenku. Surat resmi dengan kop kepolisian sektor Jakarta Timur tertera jelas di amplop coklat yang dikenyitnya. Surat panggilan untuk Bapak Burhan, kata tukang pos sambil menyerahkan amplop dengan wajah yang terlihat simpati. Tanganku sedikit gemetar membuka amplop itu. Isinya membuat darahku naik ke kepala. Surat panggilan resmi dengan tuduhan penelantaran keluarga dilaporkan oleh Sari Novita Dewi menantuku sendiri. Tanggal sidang sudah ditetapkan Kamis 3 hari lagi. Laporan yang dibuat Sari tertulis detail di surat itu. Dia menuduhku mengambil alih semua aset tanpa izin, menelantarkan anak dan cucu, serta melakukan kekerasan psikis terhadap keluarga. Yang paling absurd, dia menuduhku melakukan penganiayaan mental dengan memutus hubungan keluarga secara sepihak. Aku hampir tertawa, sinis membaca tuduhan-tuduhan itu. Dunia sudah terbalik, gumamku sambil duduk di kursi plastik di balkon kecil apartemen. Mereka menuduhku penelantaran setelah aku topang hidup mereka selama 8 tahun. Tapi aku tidak panik, justru sebaliknya. Aku merasa aneh lega karena akhirnya mereka menunjukkan wajah asli mereka. Tidak ada lagi kedok sebagai keluarga yang terluka. Sekarang ini sudah menjadi perang terbuka. Aku langsung menghubungi Bu Rika. Suaranya terdengar marah ketika ku ceritakan isi surat panggilan. Mereka sudah kelewatan batas Pak Burhan. Ini bukan cuma fitnah biasa ini, pencemaran nama baik plus manipulasi hukum, kata Bu Rika dengan nada geram. Tapi tenang saja, kita punya amunisi yang cukup untuk melawan balik. Kami segera membuat janji untuk bertemu esok harinya. Bu Rika akan membantu menyiapkan strategi pembelaan sekaligus menyusun gugatan balik. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena kepala penuh dengan rencana. Aku habiskan waktu sampai dini hari untuk mengorganisir semua bukti yang sudah kukumpulkan. Folder kebenaran di laptop semakin tebal dengan dokumen-dokumen pendukung. Kamis pagi aku berangkat ke kantor polisi dengan tenang. Aku memakai kemeja putih bersih celana bahan hitam dan membawa tas kerja berisi map-map dokumen yang sudah tersusun rapi. Bu Rika sudah menunggu di lobi kantor polisi dengan wajah serius tapi percaya diri. Sudah siap Pak Burhan, tanyanya sambil memeriksa dokumen-dokumen terakhir. Lebih dari siap, jawabku dengan senyum tipis. Ruang penyidikan berukuran sedang dengan dinding putih yang agak kusam. Meja kayu besar di tengah ruangan, kursi plastik hijau, dan kipas angin yang berbunyi agak berisik. Bapak Komisaris Darmawan penyidik yang menangani kasus ini adalah pria paruh baya dengan wajah tegas, tapi terlihat adil. Sari dan Fahmi sudah duduk di sisi lain meja dengan pengacara
yang tampaknya baru mereka sewa. Pengacara muda dengan jas lusuh dan tas kumal yang terlihat tidak berpengalaman. Sari mengenakan jilbab hitam dan baju longgar, mencoba menampilkan citra sebagai ibu rumah tangga yang tertindas. Fahmi duduk gelisah, matanya tidak berani menatap langsung ke arahku. "Baik, kita mulai pemeriksaan," kata Komisaris Darmawan sambil membuka berkas. "Saudara Sari sebagai pelapor, silakan jelaskan kronologi kejadian dan dasar tuduhan Anda." Sari mulai berbicara dengan suara bergetar, sesekali mengelap mata, seolah menahan tangis. Ceritanya sudah dipersiapkan dengan baik. Dia menggambarkan aku sebagai mertua yang berubah kejam tanpa alasan mengusir mereka dari rumah menyita kendaraan dan memutus semua bantuan finansial secara tiba-tiba. "Kami sudah tinggal di rumah itu 8 tahun, Pak. Anak-anak sudah menganggap itu rumah mereka. Tiba-tiba mertua saya mengusir kami dan menyita mobil. Padahal kami tidak berbuat salah apapun," kata Sari sambil sesegukan palsu. Fahmi menambahkan dengan suara pelan, "Bapak saya memang pernah bilang akan bantu kami sampai mandiri. Tapi tiba-tiba semua diputus begitu saja tanpa penjelasan." Pengacara mereka yang tampak gugup mencoba menguatkan tuduhan dengan pasal-pasal hukum yang terdengar tidak pasti. Setelah mereka selesai, Komisaris Darmawan menatapku. "Saudara Burhan, bagaimana tanggapan Anda terhadap tuduhan ini?" Aku berdiri dengan tenang dan mengeluarkan dokumen pertama dari tas kerja. "Pak Komisaris, saya tidak akan membantah tuduhan mereka dengan kata-kata kosong. Saya akan memberikan bukti dan kataku," sambil menyerahkan map pertama. "Ini adalah sertifikat rumah di Cibubur atas nama saya. Tidak ada surat kontrak sewa, tidak ada perjanjian apapun. Mereka tinggal di sana atas kebaikan hati saya." Komisaris Darmawan memeriksa dokumen dengan teliti. Sari dan pengacaranya terlihat mulai khawatir. Dokumen kedua, aku melanjutkan sambil menyerahkan map berikutnya. STNK kedua kendaraan yang mereka klaim sebagai milik mereka. Avanza dan Mobilio, keduanya atas nama saya. Cicilan dibayar dari rekening saya. Mereka hanya pemakai. Dokumen ketiga, riwayat transfer bulanan selama 8 tahun. Total lebih dari 4.600.000.000 rupiah yang saya berikan untuk biaya hidup mereka. Tanpa ada perjanjian pengembalian, tanpa ada kontrak apapun. Murni bantuan. Wajah Sari sudah mulai pucat. Fahmi menundukkan kepala, tidak berani menatap dokumen-dokumen yang kukeluarkan. Dokumen keempat, screenshot percakapan WhatsApp yang menjadi awal masalah ini. Aku menyerahkan printout percakapan dengan highlight pada pesan-pesan kunci. Saudara Sari sendiri yang bilang saya tidak layak duduk semeja dengan mereka. Saudara Fahmi yang melarang saya datang ke acara lebaran karena hanya untuk keluarga inti. Komisaris Darmawan membaca percakapan itu dengan seksama. Wajahnya berubah serius. Dan terakhir, aku mengeluarkan map tebal terakhir, bukti kebohongan publik saudara Sari di media sosial. Aku menyerahkan screenshot video TikTok dan postingan Instagram Sari yang memamerkan gaya hidup mewah. Semua barang yang dipamerkan di sini dibeli dengan kartu kredit atas nama saya, tapi diklaim sebagai hasil kerja keras sendiri. Ruangan menjadi hening. Pengacara Sari dan Fahmi terlihat kewalahan. Mereka berbisik-bisik dengan klien mereka sambil memeriksa dokumen-dokumen yang baru saja kuberikan. Komisaris Darmawan melihat semua bukti selama hampir 1 jam. Sesekali dia bertanya detail kepada aku dan setiap pertanyaan bisa kujawab dengan bukti konkret. "Saudara Burhan," kata Komisaris Darmawan, "akhirnya dari semua bukti yang Anda berikan jelas sekali bahwa Anda adalah pemilik sah semua aset yang disengketakan. Pertanyaan saya, mengapa Anda memutuskan menghentikan bantuan secara tiba-tiba?" "Tidak tiba-tiba, Pak," jawabku dengan tenang. "Keputusan itu saya ambil setelah mereka dengan tegas mengatakan saya tidak layak duduk semeja dengan mereka saat lebaran. Jika saya tidak layak sebagai keluarga, maka saya juga tidak berkewajiban menanggung hidup mereka." Sari
tiba-tiba berdiri dengan emosional. Tapi itu kan cuma salah paham, Pak. Kami tidak bermaksud mengusir. Salah paham, aku menatapnya tajam. Kalimat, semoga suatu hari nanti Bapak bisa layak duduk semeja dengan kami. Itu salah paham. Kalimat, mohon Bapak nggak usah datang. Itu juga salah paham. Sari terdiam. Fahmi hanya bisa menundukkan kepala semakin dalam. Komisaris Darmawan menutup berkas dengan ekspresi yang sudah jelas. Baik pemeriksaan selesai, kami akan lakukan analisis selama 2 hari untuk menentukan ada tidaknya unsur tindak pidana. 2 hari kemudian aku menerima telepon dari Komisaris Darmawan. Pak Burhan, setelah analisis mendalam, kami menyimpulkan tidak ada unsur tindak pidana dalam kasus ini. Semua aset memang atas nama Bapak dan Bapak berhak mengelolanya sesuai kehendak. Laporan saudara Sari dinyatakan tidak berdasar. Aku merasa beban besar terangkat dari pundak. Tapi Komisaris Darmawan melanjutkan dengan nada lebih serius. Kami telah menghubungi pihak pelapor untuk mencabut laporan. Jika tidak, mereka akan menghadapi risiko hukum atas laporan palsu. Keesokan harinya Bu Rika datang ke apartemen dengan senyum lebar. Dia membawa map baru berisi dokumen-dokumen legal. Pak Burhan, saya sudah menyiapkan somasi balik untuk mereka, katanya sambil meletakkan dokumen di meja kecil ruang tamu. Tuntutan kita, pencemaran nama baik pemanfaatan finansial tanpa hak dan penipuan melalui representasi publik palsu. Aku membaca draft somasi itu. Tuntutannya jelas, mereka harus meminta maaf secara terbuka di media sosial dalam waktu 7 hari. Jika tidak, kami akan bawa ke ranah perdata dengan tuntutan ganti rugi. Berapa kira-kira nilai ganti rugi yang bisa kita tuntut? Tanyaku. Minimal 200 juta untuk kerugian moral. Bisa lebih kalau kita hitung dampak bisnis Bapak yang terganggu, jawab Bu Rika sambil mencatat beberapa poin penting. Sore itu, aku mengirim somasi melalui email dan pos resmi ke alamat kontrakan Sari dan Fahmi. Aku juga mengirim kopi ke beberapa anggota keluarga besar agar mereka tahu duduk perkara sebenarnya. Reaksi mereka tidak lama datang. 3 hari kemudian aku menerima surat tulisan tangan yang diantar langsung ke apartemen. Tulisan rapi dengan tinta biru, ditandatangani Nisa. Cucuku, kakek maafin mama papa ya, kami kangen, kapan main lagi? Hatiku terenyuh membaca surat itu. Tapi ada yang aneh. Tulisan terlalu rapi untuk anak seumuran Nisa. Aku membandingkan dengan tulisan tangan Nisa yang masih kusimpan dari kartu ulang tahun yang pernah dia buat untukku tahun lalu. Tulisannya beda. Surat ini ditulis oleh orang dewasa. Kemudian malam itu, aku menerima voice note dari nomor yang kukenal. Suara Raffi, cucu laki-lakiku. Kakek kapan datang lagi bawa kue bolu? Aku suka banget yang kakek beli. Suara polos anak kecil yang membuatku terharu. Tapi voice note itu dikirim dari nomor WhatsApp milik Sari. Dan di latar belakang suara Raffi, aku bisa mendengar Sari berbisik, bilang kangen kakek juga. Aku duduk diam di balkon apartemen menatap langit yang mulai gelap. Mereka mulai menggunakan anak-anak sebagai tameng emosional. Ini sudah melewati batas. Aku menulis di jurnal malam itu, mereka mulai memakai anak-anak sebagai senjata. Ini sudah bukan soal uang atau harga diri lagi. Ini soal manipulasi yang bisa merusak mental cucu-cucuku sendiri. Tapi aku tahu, aku tidak boleh bereaksi secara emosional. Mereka sedang mencoba mencari celah untuk membalikkan situasi lagi. Dan aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Karena aku masih punya satu rencana terakhir yang mereka tidak pernah duga. Sesuatu yang akan menutup semua kemungkinan mereka untuk kembali menggangguku. Aku akan menjual rumah Cibubur selamanya. Beberapa hari kemudian aku duduk sendiri di balkon apartemen sambil menandatangani surat jual beli rumah Cibubur. Rumah tempat anak dan cucuku tinggal 8 tahun terakhir. Dan aku menjualnya tanpa memberitahu siapapun. Malam itu, setelah menerima voice note manipulatif dari Raffi dan surat palsu atas nama Nisa, aku sudah mencapai titik di mana rasa sabar habis total.
Aku duduk di kursi plastik di balkon kecil, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berkelip di kejauhan. Angin malam yang sejuk tidak bisa menenangkan pikiran yang bergolak. Kalau rumah itu masih ada, mereka akan terus mencoba kembali, gumamku, sambil meminum kopi pahit yang sudah dingin. Mereka akan terus bermain-main dengan perasaanku menggunakan anak-anak. Keputusan itu muncul secara spontan, tapi begitu terlintas di kepala aku, tahu ini adalah langkah yang tepat. Rumah Cibubur harus dijual selamanya. Keesokan paginya Jumat yang cerah, aku menghubungi Bu Rika lebih awal dari biasanya. Bu Rika, saya ingin rumah Cibubur dijual. Secepatnya, tunai. Tidak perlu diskon, kataku langsung tanpa basa-basi. Ada hening sesaat di ujung telepon. Pak Burhan, Anda yakin ini keputusan besar? Mungkin sebaiknya dipikir lagi. Sudah saya pikirkan matang-matang. Selama rumah itu ada, mereka akan terus menganggap masih punya hak. Saya ingin putus total. Bu Rika menghela nafas panjang. Baiklah, saya akan hubungi agen properti yang sudah saya kenal. Harga pasaran rumah di sana sekitar 925 juta. Anda mau jual berapa? 925 juta tidak kurang. Kalau ada yang mau beli tunai, saya bisa turun sedikit. Yang penting, cepat. Senin pagi aku bertemu dengan Bu Rika dan Pak Anton, agen properti yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Kantornya berada di kawasan Kemang dalam ruko 2 lantai yang dipenuhi foto-foto rumah dan sertifikat penghargaan. Pak Anton pria berumur 50-an dengan jenggot tipis dan kacamata baca memeriksa dokumen rumah dengan teliti. Rumah bagus Pak Burhan, lokasi strategis, sertifikat bersih. Saya yakin dalam 2 minggu sudah ada yang minat serius, katanya sambil membolak-balik sertifikat dan IMB rumah. Saya ingin prosesnya dirahasiakan dari penghuni sekarang, kataku dengan tegas. Mereka tinggal di sana tanpa hak legal apapun. Jadi, survei rumah dilakukan saat mereka tidak ada. Pak Anton mengangguk paham. Tidak masalah Pak, kami biasa handle kasus seperti ini. Saya akan koordinasi dengan Satpam Kompleks untuk jadwal survei. Bu Rika menambahkan, saya juga akan siapkan dokumen legal untuk proses penggusuran kalau nanti pembeli sudah jadi. 2 hari kemudian, proses dimulai. Pak Anton menginformasikan jadwal survei kepada Satpam Kompleks dengan instruksi khusus tidak boleh memberitahu penghuni rumah tentang rencana penjualan. Survei dilakukan saat Fahmi bekerja dan Sari mengantar anak-anak ke sekolah. Aku sengaja tidak ikut survei. Aku tidak ingin melihat rumah itu lagi. Terlalu banyak kenangan yang akan membuat keputusanku goyah. Sementara menunggu proses penjualan, aku mulai mengingat-ingat kembali sejarah rumah itu. 15 tahun yang lalu, aku dan almarhumah istri membeli tanah kosong di kompleks yang masih sepi. Waktu itu harga tanah masih murah, belum ada yang membangun di sekitar situ. Kami mendesain rumah itu bersama-sama. Istri menginginkan taman kecil di depan untuk menanam bunga mawar putih kesukaannya. Aku menginginkan ruang kerja kecil yang menghadap ke taman belakang. Kamar anak-anak dibuat agak besar dengan harapan suatu hari nanti akan ada cucu yang bermain di sana. Proses pembangunan memakan waktu hampir 2 tahun. Kami mengawasi setiap detail dari pemilihan keramik hingga warna cat tembok. Istri sangat teliti, sampai-sampai tukang sering mengeluh karena harus mengulangi pekerjaan beberapa kali untuk mencapai standar yang dia inginkan. Rumah itu selesai tahun 2009. Setahun kemudian, Fahmi menikah dengan Sari. 2 tahun kemudian, istri didiagnosis kanker pankreas. Setahun setelah itu, dia meninggal. Setelah istri meninggal, rumah itu terasa terlalu besar dan sepi untukku. Makanya aku dengan senang hati mengajak Fahmi dan Sari pindah ke sana. Aku pikir rumah yang dibangun dengan cinta akan memberikan kehangatan untuk keluarga kecil mereka. Ternyata aku salah. Mereka tidak pernah menghargai rumah itu sebagai rumah yang dibangun dengan kerja keras dan cinta. Bagi mereka, rumah itu hanya fasilitas gratis yang bisa mereka nikmati tanpa rasa terima kasih.
Rabu sore Pak Anton menelepon dengan kabar gembira. Pak Burhan ada calon pembeli serius. Pasangan muda profesi dokter mau beli tunai. Mereka menawar 900 juta. Terima, jawabku tanpa pikir panjang. Kapan bisa proses akta jual beli? Kalau semua dokumen lengkap minggu depan sudah bisa, Pak. Kamis pagi aku ke kantor notaris bersama Bu Rika untuk mempersiapkan semua dokumen. Notaris Ibu Siti perempuan paruh baya yang sudah kusangka kenal lama karena sering mengurus sertifikat klien, memeriksa kelengkapan berkas dengan teliti. Semua lengkap, Pak Burhan. Tinggal menunggu pembeli datang untuk tanda tangan, katanya sambil menyusun dokumen dalam map khusus. Bu Siti, saya minta proses ini benar-benar konfidensial. Jangan sampai ada yang tahu sebelum akta ditandatangani. Tentu saja, Pak. Privasi klien adalah prioritas kami. Senin pagi hari yang menentukan tiba. Aku datang ke kantor notaris dengan perasaan campur aduk. Dr. Rizky dan Dr. Maya, pasangan pembeli, sudah menunggu dengan tersenyum ramah. Mereka terlihat seperti pasangan muda yang baik dan berpendidikan. Kami sangat suka dengan rumahnya, Pak, kata Dr. Maya sambil menjabat tanganku. Lokasinya strategis dan kondisi rumah masih sangat terawat. Iya, Pak, kami berniat tinggal di sana untuk jangka panjang. Rumah untuk membesarkan anak-anak nanti, tambah Dr. Rizky dengan antusias. Mendengar kata-kata mereka, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, rumah yang dibangun dengan cinta akan kembali menjadi tempat keluarga yang menghargainya. Proses penandatanganan akta jual beli berjalan lancar. Dalam waktu 1 jam, semua dokumen sudah ditandatangani dan diserahkan. Uang 900 juta rupiah langsung masuk ke rekeningku melalui transfer online. Selamat Pak Burhan, transaksi sudah selesai, kata notaris Ibu Siti sambil menyerahkan kopi akta jual beli yang sudah bermeterai. Aku keluar dari kantor notaris dengan perasaan aneh. Lega, tapi juga sedikit sedih. Rumah tempat aku membangun kenangan bersama almarhum istri kini resmi menjadi milik orang lain. Sore itu, aku duduk di apartemen sambil mengatur keuangan. Uang hasil penjualan rumahku bagi menjadi beberapa bagian. 300 juta untuk investasi jangka panjang, 200 juta untuk dana darurat pribadi, dan 200 juta untuk dana pendidikan cucu-cucu yang akan kukelola sendiri tanpa sepengetahuan Fahmi dan Sari. Sisanya, 150 juta kusimpan untuk keperluan tak terduga. Kalau suatu hari nanti Fahmi dan Sari benar-benar berubah dan meminta maaf dengan tulus, uang itu bisa kugunakan untuk membantu mereka memulai hidup baru. Tapi dengan syarat yang ketat dan supervisi langsung dariku. 2 minggu setelah akta jual beli ditandatangani, kejadian yang kutunggu-tunggu akhirnya terjadi. Fahmi mengetahui rumah sudah dijual dari Satpam Kompleks yang akhirnya memberitahu. Ponselku bergetar keras sore itu. Nama Fahmi muncul di layar. Aku biarkan berdering sampai mati. 5 menit kemudian berdering lagi. Masih, aku biarkan. Kemudian muncul pesan voice note yang panjang. Suara Fahmi terdengar panik dan putus asa. Pak, benarkah Bapak sudah jual rumah? Pak Joko Satpam bilang ada plang terjual di depan rumah. Pak, ini pasti ada salah paham. Itu kan rumah tempat anak-anak saya dibesarkan. Voice note kedua lebih emosional. Pak, kenapa Bapak tega? Anak-anak saya bingung mau tinggal di mana. Mereka nangis terus sejak tahu rumah dijual. Voice note ketiga berubah menjadi amarah. Pak, ini namanya balas dendam. Bapak mau hancurkan masa depan cucu sendiri. Aku mendengarkan semua voice note itu dengan perasaan datar. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan. Yang ada hanya kepuasan aneh, karena akhirnya mereka merasakan ketidakpastian yang selama ini selalu aku tanggung sendiri. Malam itu aku menulis surat panjang di laptop. Surat yang tidak akan kukirim setidaknya belum. Surat untuk Fahmi yang berisi semua perasaan dan pemikiran yang selama ini kutahan. Fahmi, ketika kamu mengatakan aku tidak layak duduk semeja dengan kalian, saat itu juga aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi bagian dari hidupmu. Rumah yang kujual itu adalah rumah yang kubangun dengan keringat dan air mata.
bersama almarhum ibumu. Rumah yang kalian tempati 8 tahun tanpa pernah sekalipun mengucapkan terima kasih. Aku tidak menjual rumah itu karena benci pada kalian. Aku menjualnya karena aku harus menyelamatkan harga diriku. Selama 8 tahun aku topang hidup kalian dan balasannya adalah penghinaan dan fitnah. Cukup, aku tetap menyayang cucu-cucuku. Dana pendidikan mereka sudah kusediakan dalam rekening terpisah yang tidak bisa kalian sentuh. Mereka akan tetap bisa sekolah dan kuliah tanpa perlu khawatir. Tapi uang itu hanya untuk mereka, bukan untuk kalian. Kalau suatu hari nanti kamu benar-benar berubah belajar menghargai dan meminta maaf dengan tulus, bukan karena butuh uang, pintu maafku masih terbuka. Tapi itu harus kamu buktikan dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata manis atau manipulasi emosional menggunakan anak-anak. Sampai saat itu tiba, anggap saja aku sudah tidak ada dalam hidupmu. Surat itu kusimpan dalam folder khusus di laptop dengan nama "Berikan jika dia benar-benar berubah". Mungkin suatu hari nanti surat itu akan kukirim. Atau mungkin tidak. Waktu yang akan membuktikan. Sebulan setelah penjualan rumah, reputasiku di lingkaran sosial mulai pulih sepenuhnya. Orang-orang yang sempat menjauh mulai kembali percaya setelah mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Beberapa klien lama kembali mempercayakan pekerjaan accounting mereka padaku. Yang paling mengejutkan, aku mendapat undangan untuk menjadi pembicara di kajian rutin masjid dekat apartemen. Topiknya, manajemen keuangan keluarga yang sehat. Ironis memang, tapi aku menerima undangan itu. Mungkin pengalaman pahitku bisa menjadi pelajaran berharga untuk orang lain. Malam itu, aku duduk di balkon kecil apartemen sambil menikmati kopi dan melihat lampu-lampu kota. Ada rasa damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Damai karena tidak lagi terbebani oleh tuntutan dan manipulasi yang tidak pernah ada habisnya. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama, karena 2 bulan kemudian, seseorang yang tidak pernah kubayangkan akan datang mengetuk pintu apartemenku. Seseorang yang membawa cucu-cucuku bersamanya. Bu Mahsunah, ibu mertuaku, ibu dari almarhumah istriku. Ibu mertuaku berdiri di depan pintu apartemenku membawa cucu-cucuku. Bukan untuk meminta uang, tapi hanya satu hal, kesempatan untuk pulang sebagai keluarga. Hari Jumat sore yang tenang itu berubah menjadi momen yang tak akan pernah kulupakan. Aku sedang duduk di ruang tamu kecil apartemen membaca laporan keuangan klien sambil menikmati teh hangat ketika bel pintu berbunyi pelan tapi berulang. Bukan ketukan yang mendesak seperti dulu ketika Fahmi dan Sari datang memaksa, tapi bunyi yang sopan dan sabar. Aku membuka pintu dan hampir tidak percaya dengan pemandangan di depanku. Bu Mahsunah, ibu dari almarhumah istriku, berdiri di sana dengan wajah yang penuh kerinduan dan kelelahan. Rambutnya yang sudah memutih hampir sepenuhnya dikuncir, sederhana pakaiannya bersih tapi terlihat sudah lama. Di sampingnya berdiri Nisa dan Raffi, cucu-cucuku yang sudah lama tidak kulihat. "Assalamualaikum Burhan," sapa Bu Mahsunah dengan suara yang bergetar sedikit. "Waalaikumsalam Bu," jawabku sambil terbengong-bengong. "Silakan masuk." Mereka bertiga masuk dengan pelan. Nisa dan Raffi tampak ragu-ragu, matanya menatapku dengan campuran rindu dan takut. Mereka berpakaian rapi tapi sederhana, jauh dari kemewahan yang biasa mereka nikmati saat tinggal di rumah Cibubur. "Cucu-cucumu rindu Burhan, dan aku juga," kata Bu Mahsunah langsung tanpa basa-basi sambil duduk di sofa kecil ruang tamu. Aku duduk di seberangnya masih mencoba mencerna kehadiran mereka. Bu Mahsunah terlihat lebih tua dari terakhir kali kulihat 2 tahun yang lalu. Wajahnya keriput dan matanya sembab seolah baru saja menangis. "Bagaimana Bu, bisa tahu alamat apartemen saya?" tanyaku pelan. "Om Tono yang kasih alamat. Dia bilang kamu tinggal sendiri di sini sejak masalah dengan Fahmi," jawab Bu Mahsunah sambil mengusap kepala Nisa yang duduk di sebelahnya. "Burhan, aku tidak datang untuk membela Fahmi atau Sari,
Aku datang untuk cucu-cucu ini." Nisa menatapku dengan mata besar yang berkaca-kaca. "Kakek Nisa kangen," bisiknya pelan, hampir tidak terdengar. Hatiku langsung mencelos. Sudah berbulan-bulan aku tidak mendengar suara mereka secara langsung. Suara polos tanpa rekayasa, tanpa ada orang dewasa yang berbisik di belakang untuk memanipulasi. "Kakek juga kangen sayang," jawabku sambil menahan emosi. "Kakek kangen sekali." Bu Mahsunah mengambil nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Burhan, aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu kecewa dengan Fahmi dan Sari. Dan aku tidak menyalahkan kamu untuk itu. Tapi aku mohon, jangan putuskan hubungan dengan anak-anak ini. Mereka tidak berdosa." "Saya tidak pernah berniat memutuskan hubungan dengan cucu-cucu," jawabku dengan tegas. "Justru mereka yang memakai anak-anak sebagai alat manipulasi. Dana pendidikan mereka sudah saya sisihkan dalam rekening terpisah." Bu Mahsunah mengangguk-angguk. "Aku tahu kamu baik hati, Burhan. Makanya aku datang. Bukan untuk minta kamu maafkan Fahmi dan Sari, tapi untuk minta kamu tidak menutup pintu sepenuhnya untuk cucu-cucu ini." Raffi yang dari tadi diam, tiba-tiba berkata dengan suara kecil, "Kakek, kenapa mama papa nangis terus? Kata mama kakek, sudah tidak sayang sama kami lagi." Pertanyaan polos itu membuat dadaku sesak. Aku menatap mata Raffi yang penuh kebingungan dan kesedihan. Anak seusia dia tidak seharusnya menanggung beban emosional orang dewasa. "Raffi, kakek tetap sayang sama kalian. Kakek tidak pernah berhenti sayang sama Nisa dan Raffi," kataku sambil mengulurkan tangan untuk mengusap kepalanya. "Yang terjadi antara kakek dengan mama papa itu urusan orang dewasa. Kalian tidak ada hubungannya." Bu Mahsunah tersenyum tipis mendengar jawabanku. "Syukurlah kamu masih begitu. Aku takut kamu jadi benci sama semuanya." Kami duduk dalam keheningan sejenak. Suara kendaraan dari jalan raya di bawah apartemen terdengar samar. Nisa dan Raffi masih menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. "Bu, bagaimana kondisi mereka sekarang?" tanyaku akhirnya, meski sebenarnya aku tidak yakin ingin tahu jawabannya. Bu Mahsunah menghela nafas panjang. "Burhan, ada beberapa hal yang harus kamu tahu." Dia terdiam sejenak, seperti menimbang-nimbang kata-kata. "Sari sudah pergi. Dia meninggalkan Fahmi dan anak-anak 3 minggu yang lalu." Aku terkejut mendengar berita itu. "Pergi kemana?" "Ke Malang bersama pria lain. Seorang teman lama yang katanya mau mengajaknya merintis usaha di sana." Bu Mahsunah berkata dengan nada sedih. "Dia pergi diam-diam, hanya meninggalkan surat singkat. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Sebagian dari diriku merasa ini adalah konsekuensi logis dari sifat materialisme Sari. Tapi sebagian lain merasa kasihan pada cucu-cucuku yang harus kehilangan ibu mereka." "Lalu, Fahmi?" tanyaku. "Fahmi kehilangan pekerjaan bulan lalu. Perusahaan tempat dia bekerja bangkrut. Sekarang dia tinggal numpang di rumah temannya dengan kedua anak. Kondisinya cukup memprihatinkan." Bu Mahsunah melanjutkan dengan suara yang semakin pelan. "Burhan, aku tidak datang untuk minta kamu bantu Fahmi lagi. Dia sudah dewasa, harus belajar bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Tapi anak-anak ini, mereka butuh kakek mereka." Nisa tiba-tiba berdiri dan mendekat ke kursi tempat aku duduk. "Kakek boleh Nisa peluk?" tanyanya dengan mata berbinar. Tanpa berpikir panjang, aku membukakan tangan. Nisa langsung memelukku erat, diikuti oleh Raffi yang ikut mendekat. Pelukan itu terasa hangat dan tulus. Tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada manipulasi. Hanya rindu cucu terhadap kakeknya. "Kakek, kita main ular tangga lagi yuk," kata Raffi sambil masih memelukku. "Nisa sudah jago sekarang." "Iya, kek. Nisa bisa baca sendiri sekarang." "Mau Nisa bacain buat kakek?" tambah Nisa dengan semangat. Melihat antusiasme mereka, aku merasa ada yang mencair di dalam dadaku. Kemarahan dan kekecewaan terhadap orang tua mereka tidak seharusnya berdampak pada hubunganku dengan cucu-cucu.
Kakek kamu masih punya kue bolu yang dulu? Tanya Raffi sambil menatap ke arah dapur kecil. Aku tersenyum. Sebentar ya, kakek belikan dulu. Aku keluar sebentar ke warung dekat apartemen dan membeli beberapa kue bolu dan minuman untuk mereka. Ketika kembali pemandangan di ruang tamu membuat hatiku hangat. Bu Mahsuna sedang merapikan rambut Nisa sambil bercerita pelan. Raffi duduk di lantai memainkan puzzle sederhana yang entah dari mana dia temukan. Sore itu berubah menjadi sore yang paling menyenangkan dalam berbulan-bulan. Kami makan kue bolu sambil duduk di lantai main ular tangga seperti dulu dan mendengar Nisa membaca buku cerita anak-anak dengan suara lantang. Kakek di rumah baru kami sempit banget, nggak ada taman buat main, cerita Raffi sambil memindahkan pion ular tangganya. Tapi, kata papa nanti kalau sudah kerja lagi, kita bisa pindah ke rumah yang lebih bagus. Mama bilang dia pergi untuk cari rezeki buat kita. Tapi, kenapa nggak ajak kita ya, Kek? Tanya Nisa polos. Pertanyaan-pertanyaan polos itu membuat aku dan Bu Mahsuna saling berpandangan. Anak-anak ini tidak tahu yang sebenarnya terjadi dengan ibunya. Yang penting, kalian tetap sekolah dengan baik dan jadi anak yang baik, jawabku sambil mengusap kepala Nisa. Kakek akan pastikan kalian bisa tetap sekolah. Ketika azan maghrib berkumandang kami sholat berjamaah di ruang tamu kecil apartemen. Aku menjadi imam Bu Mahsuna di belakangku dan cucu-cucu di sampingnya. Momen itu terasa khusyuk dan penuh berkah. Setelah sholat Bu Mahsuna menceritakan lebih detail tentang kondisi terkini. Burhan Sari meninggalkan surat yang isinya menyalahkan kamu atas kehancuran rumah tangganya. Dia bilang, kalau kamu tidak memutus bantuan dia, tidak akan pergi. Tapi aku tahu, itu hanya alasan. Dia memang sudah lama punya hubungan dengan pria itu. Aku mengangguk-angguk. Saya sudah menduga, orang yang benar-benar menghargai keluarga tidak akan mudah pergi hanya karena masalah uang. Fahmi sekarang mulai sadar dengan kesalahannya. Dia sering bilang, menyesal sudah melawan kamu, tapi dia malu untuk minta maaf. Lanjut Bu Mahsuna. Bu, saya tidak menutup kemungkinan untuk memaafkan, tapi tidak dengan mudah. Dia harus membuktikan bahwa dia benar-benar berubah, bukan hanya karena sedang susah. Bu Mahsuna mengangguk setuju. Makanya aku datang duluan. Aku ingin pastikan hubungan dengan cucu-cucu tetap terjaga apapun yang terjadi dengan Fahmi. Malam semakin larut. Nisa dan Raffi mulai terlihat ngantuk di sofa. Bu Mahsuna berdiri untuk berpamitan. Terima kasih Burhan sudah mau menerima kami. Boleh kami datang lagi? Tentu saja Bu. Pintu apartemen ini selalu terbuka untuk Bu dan cucu-cucu. Aku menatap Nisa dan Raffi yang mulai tertidur. Mereka boleh menginap kalau mau. Tidak usah malam ini. Biar mereka pulang dulu, kasihan Fahmi pasti khawatir. Bu Mahsuna membangunkan kedua cucu dengan lembut. Ayo anak-anak, kita pulang dulu. Nisa memelukku sekali lagi sebelum pergi. Kakek minggu depan Nisa datang lagi ya. Mau bawa gambar yang Nisa buat. Kakek jangan lupa beli kue bolu lagi, kata Raffi sambil tersenyum lebar. Pasti sayang, kakek tunggu kalian. Setelah mereka pergi, aku duduk sendiri di balkon kecil apartemen. Malam Jakarta yang biasanya terasa bising kali ini terdengar lebih tenang. Ada perasaan damai yang belum pernah kurasakan sejak konflik dengan Fahmi dimulai. Aku membuka laptop dan mulai menulis di jurnal. Hari ini, aku belajar sesuatu yang penting. Balas dendamku terhadap Fahmi dan Sari sudah selesai. Bukan karena mereka menyesal, tapi karena aku tidak lagi menjadi budak emosi mereka. Rumah sudah terjual aset, sudah diamankan reputasi, sudah pulih. Yang tersisa sekarang adalah hubungan dengan cucu-cucu yang harus kurawat dengan baik. Aku menatap foto Nisa dan Raffi yang tadi sempat kufoto dengan kamera ponsel. Mereka sedang tertawa sambil main ular tangga. Senyum polos tanpa beban, tanpa mengetahui kompleksitas masalah orang dewasa di sekitar mereka. Mereka tidak memilih orang tua seperti Fahmi dan Sari, tapi mereka beruntung masih punya kakek yang peduli. Lanjutku menulis. Keesokan harinya,
aku menghubungi Bu Rika untuk mengurus trust fund pendidikan cucu-cucu. Dana 200 juta rupiah dari hasil penjualan rumah akan kutaruh dalam rekening khusus yang hanya bisa digunakan untuk keperluan pendidikan Nisa dan Raffi. Saya ingin struktur legal yang benar-benar ketat, Bu Rika. Fahmi atau siapapun tidak boleh bisa mengambil uang ini untuk keperluan lain, kataku dengan tegas. Baik Pak Burhan, saya akan buat trust deed yang menetapkan Bapak sebagai trustee tunggal. Uang hanya bisa dicairkan untuk biaya sekolah kuliah dan keperluan pendidikan yang bisa diverifikasi dengan bukti. Seminggu kemudian, seperti janji mereka, Bu Mahsunah datang lagi membawa Nisa dan Raffi. Kali ini, mereka membawa beberapa gambar buatan Nisa dan hasil tugas sekolah Raffi. Kakek ini gambar rumah impian Nisa, kata Nisa sambil menunjukkan kertas gambar dengan coretan krayon berwarna-warni. Gambar sederhana rumah kecil dengan taman di depan persis seperti rumah Cibubur yang dulu. Bagus sekali sayang. Nanti kalau Nisa sudah besar, bisa beli rumah seperti ini. Kakek ini nilai ulangan Raffi. Dapat 90, kata Raffi sambil menunjukkan kertas ujian matematika dengan bangga. Wah, Raffi pintar sekali. Kakek bangga. Sore itu kami habiskan dengan bermain dan bercerita. Bu Mahsunah tampak lebih rileks, sesekali tertawa melihat tingkah cucu-cucu. Suasananya hangat dan natural, tanpa drama atau ketegangan. Saat mereka akan pulang, Bu Mahsunah berbisik kepadaku, Burhan Fahmi ingin ketemu kamu. Dia bilang mau minta maaf, tapi dia takut kamu tolak. Aku terdiam sejenak. Bu, saya belum siap ketemu dia. Mungkin nanti kalau dia sudah benar-benar membuktikan perubahan. Aku paham, tidak apa-apa. Yang penting hubungan dengan cucu-cucu sudah membaik. Malam itu aku menulis lagi di jurnal. 3 bulan yang lalu, aku merasa kehilangan segalanya. Anak, menantu, cucu, bahkan harga diri. Hari ini aku menyadari bahwa aku tidak kehilangan apa-apa. Aku hanya membuang beban yang selama ini menghalangi kebahagiaanku. Di luar apartemen suara azan Isya berkumandang dari masjid terdekat, Jakarta, yang biasanya bising terdengar lebih syahdu malam itu. Dan di dalam hatiku ada ketenangan yang tidak pernah kurasakan sejak istriku meninggal bertahun-tahun yang lalu. Karena ternyata kemenangan terbesar bukan ketika mereka jatuh dan memohon. Kemenangan terbesar adalah ketika aku bisa berdiri dengan kepala tegak tanpa bergantung pada persetujuan atau pengakuan mereka. Aku berdiri sebagai kakek yang dicintai cucu-cucunya, sebagai pria yang berhasil mempertahankan harga dirinya, dan sebagai seseorang yang akhirnya menemukan kedamaian setelah badai yang panjang. Dan yang terpenting, aku belajar bahwa balas dendam tidak selalu harus berujung pada kebencian. Kadang, balas dendam terbaik adalah hidup dengan damai tanpa mereka.